daerah dalam masa Minang ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Salam siang sana pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari barito tamu. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peletakan batu patamu pembangunan rumah layak huni di Padang Mage. Buletin Barito Minangko dibacakan De Survio Dila. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD baru-baruko. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Imral serta dihadiri oleh berbagai pejabat daerah termasuk Wakil Wali Kota Alex Saputra. Dalam laporannya, Wali Kota Henry Arnis mengatakan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2025 adalah berjalan jaya meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dirinya menyoroti bencana hidrometeorologi dan melanda Kota Padang Panjang pada akhir November 2025 sebagai salah satu tantangan gadang yang dihadapi pemerintah daerah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada 397 unit rumah dan mengganggu infrastruktur, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Wali Kota Henry Arnis menjelaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah capek, jauh menetapkan status tanggap darurat dan menangani kebutuhan darurat masyarakat. Pemerintah kota juga telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah pusat untuk mencapai proses rehabilitasi atau rekonstruksi. Beberapa langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyediaan hunian sementara serta penyaluran bantuan kebutuhan dasar. Wali Kota Henry Arnis juga menyinggung masalah pengelolaan sampah, di mana tempat pembuangan akhir sampah TPA Sungai Ando adalah over kapasitas. Pemerintah kota saat ini sedang mencari lahan baru untuk menggantikan TPA Sungai Ando. Lahan yang sangat kita saat ini sampah sudah membutuhkan lahan di 2 hektar untuk kita bisa membangun TPST. Karena ini sedang kita cari dan lokasi tanah yang bermasalah saat ini. Di tengah tantangan tersebut, Wali Kota Henry Arnis juga memaparkan beberapa capaian yang telah diraih sepanjang 2025, termasuk penghargaan Grand City Award serta Top BUMD Award 2025. Dirinya mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah. Wali Kota Henry Arnis berharap LKPJ yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serta perumusan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kamukonyo. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Soalunto memperkuat fungsi rest area di Simpang Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang sebagai fasilitas pelayanan publik dan aktivitas perekonomian UMKM. Wali Kota Soalunto Rianda Putra ketika peninjauan lapangan ke lokasi tersebut menyatakan pemanfaatan asetku harus benar-benar dirasakan manfaatnya jo masyarakat, terutama di kawasan strategis serupa jalur lintas Sumatera juga berdampak menjadi galeri untuk promosi produk UMKM. Wali Kota Rianda Putra menegaskan penguatan fungsi rest area tersebut penting mengingat posisinya berada pada jalur strategis dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Berikutnya, di sana Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peletakan batu patamu pembangunan rumah layak huni di Padang Mage. Saratu Mage apresiasi atas jasa nyato para perantau dalam mendukung pencapaian pembangunan di Kabupaten Tanah Datar Barikui. Laporan dari Irsyad.
Bupati Tanah Datar Eka Putra secara resmi melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah layak huni di Nagari Padang Mage, Kecamatan Rambatan. Program bantuan bagi warga yang memiliki rumah indak layak huni itu merupakan inisiatif dari para perantau Jotoko masyarakat yang tergabung dalam G3AD Community serta IKPM. Sejauh kolaborasi masyarakat itulah berhasil memperbaiki sehendaknya 5 unit rumah warga di wilayah Nagari itu. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para perantau atas kepedulian mereka terhadap kampung halaman. Dirinya menilai bahwa program bedah rumahku merupakan bukti nyata adanya sinergitas komunikasi dan berjalan sangat baik antara perantau dan warga lokal. Bupati menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah baik secara moral maupun material, serta berharap kegiatan itu dapat terlaksana secara konsisten setiap tahunnya. Eka Putra juga menyebutkan bahwa inisiatifku sangat membantu pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran dalam kebijakan efisiensi. Kami pertama mengapresiasi dengan konsistennya perantau dari Jorong Guguk Nagari Padang Mage ini untuk bedah rumah dan membangun rumah bagi warga yang tidak mempunyai rumah layak. Ini tentu contoh bagi perantau kita, ya. Yang pertama tentu ini dasar kekompakan, niat dan kekompakan budaya gotong royong yang dibawa ke rantau dari ranah ini. Ini tetap dilestarikan oleh perantau Jorong Guguk Nagari Padang Mage. Kami sekali lagi mendoakan supaya perantau Jorong Guguk Nagari Padang Mage ini dimurahkan rezekinya, lancar usahanya di perantauan. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mendoakan agar para penerima bantuan di masa depan dapat hidup lebih layak, juga dapat menjadi pemberi manfaat bagi orang lain. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi menyalurkan bantuan sembako dan program Keluarga Harapan kepada ratusan penerima baru nan Allah diverifikasi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menegaskan bantuan diberikan sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kelangsungan hidup dan setara di tengah masyarakat. Wawako berpesan agar penerima manfaat menggunakan bantuan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berita terakhir, Sanak Peka Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026, Wakil Gubernur Vasco Rusemi ingin persiapan setiap pemerintah kabupaten kota dimatangkan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 tetap terlaksana. Hal disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi mengungkapkan bahwa ajang olahraga itu dinilai indah sekadar kompetisi, tetapi juga semangat kebersamaan, kekompakan, dan harga diri olahraga ranah Minang. Lebih lanjut, udah Vasco Sapan Karipnya menegaskan bahwa Porprov 2026 harus dilaksanakan secara sederhana, efisien, serta berorientasi pada pembinaan atlet lokal. Sesuai dengan semangat kebersamaan kita, prinsipnya tahun ini harus ada Porprov, wajib ada Porprov. Nah, saya berharap Kabupaten Kota juga membuat percepatan. Kalau semangatnya olahraga, saya yakin DPRD pendukung. Yakin saya. Diketahui rapat koordinasi kepala daerah terbatas dan dihadiri Bupati Jo Wali Kota se-Sumatera Barat menyepakati penyelenggaraan Porprov ke-6 Bale pada Oktober 2026 mendatang. Keputusan itu diambil setelah sejumlah daerah masih disibukkan dengan agenda rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana, serta belum tasadionya anggaran pendukung dari daerah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Sekian berita daerah Boso Minang untuk siang hari ke Minggu 5 April 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Survio Dila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.